Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syaidal anam alladzi rahmatan lil alam wassalatuhu wassalamuhu kal anjumi fil ihtida ila yaumil qiyam wala haula wala quwata illa billahil aliyil hakam. Amma ba'du. Puja yang menjadi penyangga rasa, puji yang menjadi penghias hati, mari kita sama-sama panjatkan ke Zat ilahi Rabbi, yakni Allah yang Maha Suci. Sholawat beserta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada paduka alam, junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman ontak hingga ke zaman mobil Toyota. Dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asba tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati para dewan juri beserta jajarannya, dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan santri Pondok Pesantren Al-Anwariyah Caryo Bogor, dan tak lupa santri Riyadul Irfan wal I'rab Selaawi Purwakarta, dan tak lupa santri Mursyidul Palah 2 Sukatani Purwakarta, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekawan seperjuangan dan sekeyakinan, hidup adalah laksana perjalanan yang panjang yang membentang, yang selamanya tak menjanjikan keindahan dan kemenangan. Terkadang jalan yang kita lewati bertabur bunga di kanan dan di kiri, serta indah harum semerbak mewangi. Terkadang pula jalan yang kita lewati berbelok ke kanan dan ke kiri. Sekali-kali kita dituntut untuk turun ke kali yang banyak batu dan duri. Itu semua perlu kita lewati demi tercapainya tujuan yang suci, yakni ridhonya ilahi Rabbi. Sesuai dengan perjalanan hidup yang saat ini kita hadapkan dengan isu-isu negatif di tengah ricuhnya dunia akibat pandemi, perjudian, perjinahan, narkoba, LGBT, hingga aliran sesat yang sedang mengancam teman-teman kita, tetangga, bahkan keluarga kita sendiri. Maka dari itu pondok pesantren hadir sebagai solusi agar kita dijauhkan dari hal tersebut. Maka izinkan saya pada kesempatan ini membawakan sebuah tema yang berjudul Pesantren adalah solusi tepat untuk membangun konstruksi akhlak sebuah bangsa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Maka pada dasarnya kita terlahir ke alam dunia tidak mengetahui suatu apapun, tidak mengetahui ilmu agama, ilmu politik, ilmu sosial, bahkan ilmu-ilmu lainnya. Jangankan ilmu agama, mengetahui bau kentut dan bau mulut pun anak yang baru lahir tidak akan tahu. Kalaupun ada, itu bisa dikatakan anak ajaib. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada segenap umatnya untuk menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkan menuntut ilmu kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Begitu besarnya harapan kita untuk mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Dalam setiap doa terpanjatkan, Allahumma ja'al dzurriyyatana minas sholihin wa sholihat. Mungkinkah harapan itu akan terkabul dengan belajar di fakultas tertinggi yang penuh dengan kebebasan? Ibarat peribahasa mengatakan jauh panggang daripada api, jauh harapan sulit terjadi. Maka jawabannya hadirin dengan belajar di fakultas kastrologi atau pondok pesantren. Nah ini timbul sebuah pertanyaan, kenapa pesantren menjadi sebuah alasan yang tepat untuk membangun akhlak sebuah bangsa? Karena yang pertama,
pondok pesantren mempunyai pendidikan tradisional yang mana para pelajarnya tinggal bersama di bawah naungan kiai. Di pesantren bukan hanya ilmu agama yang diterapkan, tetapi karakter kita dididik agar lebih baik dari sebelumnya. Bahkan bisa mencetak generasi muslim yang soleh dan soleha. Perlu kita ketahui, mencari orang soleh di zaman sekarang sangatlah sulit. Sebagaimana keterangan dalam kitab Johar Maknun bait ke-167, as-solihu fi hadza zaman kal kibritil ahmar. Mencari orang soleh di zaman sekarang laksana mencari belerang yang berwarna merah. Lantas, apakah yang dimaksud dengan soleh? Dalam kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar mengutip sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kriteria muslim yang soleh. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Ketika seseorang merasa aman dari lisan dan tangannya. Dalam Al-Quran, seseorang yang soleh itu yaitu Nabi Ibrahim. Sehingga saking solehnya Nabi Ibrahim, beliau dipanggil oleh miliaran manusia di dalam sholat. Kenapa di dalam sholat? Karena di dalam sholat terdapat salawat Ibrahimiyah. Sehingga beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sungguh kamu telah memilihnya Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sungguh di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah. Alasan yang kedua, jika anak dididik di dalam fakultas kastrologi, maka akan semakin kuat keimanannya terhadap Allah. Karena di dalam pesantren tidak hanya ilmu nahu yang dipelajari, bahkan shorof, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tasawuf, bahkan tauhid. Kenapa harus tauhid? Karena tauhid adalah landasan kita hidup di dunia ini. Di dalam kitab Zubad dijelaskan karangan Ibnu Ruslan, Allahu wajibun alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoli. Panghelana anu wajib ka manusa makrifat ka Allah jeung dalilna bisa. Insya Allah, jikalau diri kita dipondasikan oleh keterangan tadi, maka tidak akan tergoyahkan dan tidak akan mudah terbawa arus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, asluha sabitun wa far'uha bis sama. Akarnya menancap di bumi, pucuknya menjulang tinggi ke langit. Mudah-mudahan hadirin sekalian, iman kita dijadikan iman seperti iman Bilal bin Rabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Summa sahihu ma'adad laji jukir kagfir lana Rabbi kamalahu gupir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.